Halo, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Hari ini kita telah sampai di pertemuan ke-13, sebuah sesi yang sangat krusial bagi perjalanan profesional Anda di industri kreatif. Topik besar kita kali ini adalah membangun portofolio fotografi. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa praktisi komunikasi dan manajemen reputasi perlu mendalami hal ini? Jawabannya sederhana. Di era visual yang serba cepat ini, portofolio bukan sekadar kumpulan foto acak, melainkan wajah reputasi, sekaligus alat pemasaran diri yang paling ampuh untuk menarik kepercayaan klien maupun perusahaan. Kita tidak hanya akan bicara soal teknis pengambilan gambar atau komposisi kamera semata, tetapi lebih dalam lagi mengenai strategi kurasi karya. Kita akan membedah bagaimana menyusun rangkaian visual agar mampu bercerita tentang keahlian, konsistensi, dan nilai unik yang Anda miliki. Portofolio yang terstruktur dengan baik adalah fondasi utama dalam membangun personal branding yang kuat di ranah digital. Jadi silakan siapkan catatan Anda, karena dalam beberapa menit ke depan kita akan mempelajari langkah demi langkah menciptakan portofolio yang memiliki nilai jual tinggi dan mampu menonjol di tengah persaingan industri. Mari kita mulai pembahasannya. Agar pembahasan kita terarah, ada 3 pilar utama yang akan kita bedah dalam sesi ini. Pertama, kita akan melihat gambaran besar mengenai penggunaan konten untuk pemasaran dan manajemen reputasi. Di sini kita akan memahami mengapa sebuah karya visual bukan hanya soal estetika, melainkan instrumen strategis untuk membangun kepercayaan publik dan nilai jual sebuah entitas, baik itu individu maupun korporasi. Memahami kaitan antara konten dan reputasi adalah langkah awal untuk menjadi praktisi komunikasi yang kritis. Selanjutnya, pada poin kedua, kita akan mengidentifikasi jenis-jenis konten yang efektif untuk audiens digital. Kita tahu bahwa setiap platform memiliki karakteristik audiens yang berbeda, sehingga kita perlu memilih format yang tepat agar pesan visual kita sampai dengan efektif. Terakhir, kita akan menutup sesi dengan strategi pembuatan konten yang menarik dan relevan. Di bagian ini, kita akan masuk ke aspek praktis tentang bagaimana menciptakan karya yang tidak hanya bagus secara visual, tetapi juga memiliki konteks dan relevansi yang kuat dengan tren serta kebutuhan industri saat ini. Masuk ke poin pertama, kita akan membahas penggunaan konten untuk pemasaran dan manajemen reputasi. Di sini kita akan menggunakan studi kasus nyata, yaitu bagaimana membangun portofolio fotografi bisa menjadi contoh pembelajaran yang sempurna. Coba Anda perhatikan visual di samping. Sebuah foto outlet kopi yang estetik bukan sekadar gambar mati. Dalam kacamata komunikasi korporat, foto tersebut adalah instrumen untuk membangun persepsi publik mengenai kualitas layanan, suasana, hingga nilai merek tersebut. Lantas, bagaimana portofolio Anda berperan di sini? Saat Anda mengurasi karya fotografi dengan tujuan pemasaran, Anda sebenarnya sedang melakukan manajemen reputasi. Setiap foto yang Anda pilih harus mampu mencerminkan profesionalisme dan gaya unik Anda sebagai kreator. Jika konten yang Anda sajikan konsisten dan berkualitas, audiens atau calon klien akan menaruh kepercayaan tinggi pada kemampuan Anda. Inilah yang kita sebut sebagai kekuatan konten dalam membentuk citra digital, di mana karya visual bertindak sebagai duta komunikasi yang bekerja 24 jam untuk merepresentasikan siapa Anda di mata dunia. Untuk memahami bagaimana teori ini bekerja dalam praktiknya, mari kita bedah satu contoh nyata yang sangat fenomenal, yaitu Kopi Kenangan. Didirikan pada tahun 2017 oleh Edward Tirtanata dan James Prananto, brand ini membawa visi yang sangat kuat, menghadirkan kopi lokal dengan harga yang terjangkau namun tetap menjaga kualitas premium. Visi ini bukan sekadar jargon, melainkan sesuatu yang berhasil mereka komunikasikan secara konsisten melalui berbagai platform digital. Hasilnya sangat luar biasa. Hingga tahun 2023, mereka telah mengoperasikan lebih dari 850 gerai di seluruh Indonesia. Prestasi puncaknya adalah ketika mereka berhasil menjadi unicorn pertama di sektor F&B Asia Tenggara dengan valuasi mencapai lebih dari 1 miliar US dollar. Poin penting yang harus kita garis bawahi di sini adalah pertumbuhan pesat tersebut bukanlah sebuah kebetulan. Kesuksesan ini adalah buah dari strategi komunikasi digital yang tepat. Mereka tahu persis bagaimana membangun konten visual dan narasi yang relevan dengan gaya hidup audiensnya, sehingga reputasi mereka terbangun kuat dan mampu berskala global dalam waktu singkat. Lantas, apa rahasia di balik strategi komunikasi mereka? Ada 3 pilar utama yang bisa kita pelajari di sini. Pertama adalah storytelling brand. Pemilihan nama Kopi Kenangan bukanlah kebetulan.
Nama ini dirancang agar sangat dekat dengan emosi keseharian kita, mulai dari kenangan manis hingga urusan mantan. Narasi yang relatable ini membuat brand tidak terasa kaku, melainkan terasa seperti teman bagi konsumennya. Strategi ini diperkuat dengan pilar kedua, yaitu kampanye viral melalui tagar seperti "Unbound kenangan mantanku" atau "Mantanku nikah". Kampanye ini berhasil menciptakan percakapan organik di kalangan anak muda karena sangat menyentuh sisi emosional dan humor mereka. Pilar ketiga adalah kolaborasi influencer. Dengan menggandeng para pembuat konten dan artis muda, Kopi Kenangan berhasil memperluas jangkauan audiensnya secara instan ke segmen yang lebih luas. Hasilnya sangat konkret jika kita melihat data dari Kata Data tahun 2022. Sebanyak 70% pembeli pertama kali mengetahui Kopi Kenangan justru dari media sosial, khususnya Instagram dan TikTok. Ini membuktikan bahwa di era sekarang, konten visual yang didukung narasi yang kuat bukan hanya pelengkap, melainkan penggerak utama dalam menarik konsumen baru dan membangun loyalitas merek di ekosistem digital.